boom di Makassar jadi hits. Akhirnya labelnya bilang, kita rilis aja deh. Ganti nggak vokalnya? Kan belum jadi benar tuh vokal. Udah nggak usah ganti vokalnya gini aja. receh. Nah ini kalau lu udah ketawa ini lagu ngetop nih. Yang namanya musisi itu biasa kalau dia romantis itu dia biasanya adalah bisa dibilang predator. Wow. Predator. Gila predator. Ini loh, itu adalah pacar lo keberapa? Ya ke 5 lah. Kok pakai lah sih lo? Iya. Akhirnya kita ada di sini di satu acara di podcast kita. Para X-Figures mana coba suaranya? Dan hari ini tamunya kurang ajar karena tamunya udah main masuk aja karena harusnya dipanggil dulu ya. Jadi hari ini kita akan ngobrol banyak di Ngobras. Ngobrol asik. Yang asik kita bikin lebih asik, yang nggak asik kita asikin aja. Yeay. Jadi bakal banyak banget tamu-tamu kita di podcast ini di Ngobras, ngobrol asik. Dan yang pertama akan ada Elfonda Mekel. Once, sehat. Aduh. Dan kita nggak akan ngebahas tentang musiknya aja. Banyak hal tentang Once, tentang tamu-tamu kita yang nggak ada di Wikipedia, yang nggak ada di Google. Lo cek di Google, informasi ini banyak yang nggak ada. Jadi lo harus dengan ikhlas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari gua. Sip. Ya. Kebetulan emang Wikipedia juga kadang-kadang sama Google juga suka salah ya. Enggak, tapi gini coba. Pertanyaan tentang apa yang di Wikipedia menjawabnya salah tentang lu, tentang Once. Yang lo inget? Ingat nggak? Ya nama istri gua aja salah. Oh ya? Harusnya ya kan kurang akurat aja. Karena lu nggak undang. Karena lu nggak undang. Apa kabar? Baik. Apa kabar? Oke, nah ini X-Figures. Once ini adalah seorang tokoh musik, tapi jauh sebelum dia ada di Dewa. Bener nggak? Beliau ini dulu beliau Once ini dia berkeliling di banyak banget kafe di Jakarta, di panggung-panggung di Bulungan, nongkrongnya di Apotek Retna. Ingat nggak? Iya bener ya? Iyalah. Pergaulannya banyak dengan musisi-musisi 90-an lah. Gue pengen tahu dong, lu bermusik di Jakarta aja atau pernah sebelum di kota lain? Sebenarnya ya gue mulai di Jakarta. Lo lahir di? Lahir di Makassar. Oke, lahir Makassar. Umur 5 tahun gue punya keinginan untuk jadi penyanyi. Jadi kalau ada orang bilang, gue jadi penyanyi tuh sebenarnya gue nggak pernah pikirin gitu. Kalau gue sih emang lo niatin? Nggak niatin. Oh, nggak niatin. Mengimpikan. Oke. Boleh lah, taruh di belakang kepala nih. Oke. Pengen Conscious. jadi penyanyi. Gue pengen jadi penyanyi. Baru dapet kesempatan tuh pas SMP. Mulai di Jakarta lah. Di Jakarta. Festival band. Era itu festival band adalah festival band waktu itu memang yang bikin cuma kokpit. Ada dua nih yang dulu suka bikin Yamaha, yang gua inget ya Yamaha. LMC. Light Music Contest. Iya LMC, Light Music Contest ya. Terus ada Trial MC-nya dulu kan, buat yang bakal tersingkir. Yoi. Kalau LMC kan, ya siapa ya situ? LMC dulu Krakatau, iya Kalimata, iya. Terus Krakatau. banyak banget lah LMC ya. Yofi Widianto juga dulu adalah jebolan LMC. Terus ada satu lagi Cockpit tuh band yang sampai sekarang masih eksis kan. Iya, mainin lagu-lagu Genesis. Nah saat itu ada Cockpit bikin festival juga. Sebenarnya kayaknya bukan kokpitnya banget ya, tapi kayak manajemen yang kreatif. Manajemennya kreatif kayak buat bikin acara tuh buat anak SMP SMA. Itu 80-an 80-an. Angkatan gua kan angkatannya Pai juga ikut itu tuh. Pai Slang, Topati, Tio, banyak lagi yang lainnya. Dan setelah itu baru ada Lok Zelebor bikin festival rock. Iya, Lok Zelebor itu sih lebih serius tuh. Iya. Ya kan, Lok Zelebor kan kayak band yang udah. Iya, kalau kita kan zaman anak-anak SMA kan, antar SMP. Kalau Lok Zelebor kan bisa dibilang dia bikin festival band, dia cari artis buat dibikinin album, buat dijadiin duit. Tapi era itu semua band pengen banget jadi juara festival. Emang nggak ada panggung lain selain festival. Iya, jadi kalau nggak ikut festival nggak manggung loh. Dan nggak seperti festival sekarang ya. Kalau festival sekarang kan keren gitu, maksudnya udah keren, lampu bagus, stage bagus, yang main juga udah pro atau paling nggak semi pro. Ya. Kalau festival dulu semi pro banyak kan, jadi dia nggak terlalu
bisa dapat duit banyak sih dari ini. Mereka yang penting punya ajang buat dia manggung aja udah selesai udah gitu. Apalagi SMA ya kan, apalagi masih amatir lah istilahnya. Pernah nggak lu jadi juara band lu dulu? Paling juara Harapan 1. Jadi bukan? Iya, gue pernah jadi band gue Harapan 1. Tahu nggak yang juara siapa? Biasa anak-anak fusion jazz gitu. Oh iya. Tekniknya bertot. Erwin Gutawa. Erwin Gutawa. Kita kan anak metal zaman dulu kan. Skillnya biasa. Modal ganteng. Udah gitu juga tekniknya emang masih payah. Yang menang tuh kalau anak jazz, anak fusion ya kita dapat juara Harapan 1 lah. Pokoknya kalau mainnya di slap pasti the best bass. Bertot. Saat itu kan marking lah ya kalau bass marking. Itu apakah lo mainnya jago beneran atau lo mainnya sebenarnya biasa? Gue waktu itu nggak tahu. Yang jelas spektakuler aja. Bukannya spektakuler saya. Kalau udah main bertot, mukanya bangga gitu. Muka gue paling bagus, lu jelek. Sementara gue nggak tahu ini bener apa nggak main bertot yang iya, jadi buat kalian, jago lah. Buat kalian yang nggak pernah jadi juara, jadi jangan kecil hati. Seorang Once Michael aja sekarang jadi superstar, nggak pernah jadi juara 1. Iya. Harapan 1 itu juga band gue Harapan 1. Karena juri kasihan kali ya. Ini ganteng tapi nggak jadi juara kasihan. Band gue pernah jadi vokalis terbaik SMP Jakarta Selatan. Udah bawain Polis tapi itu belum. Bawain lagu itu bukan karena gue kehebatan lagunya, nyanyinya sebenarnya waktu itu. Karena apa? Malam-malamnya gue main badminton sebelum besoknya festival. Itu salah. Besoknya kecapean, suara gue hilang. Oke, terus? Pas lagi ref, karena gue udah gak nyampe, gue kasih penonton. Komunikatif nih penyanyi ini. Padahal sih refnya gak ada yang bunyi itu. Serius? Iya, terus gitu, jangan festival dulu kan. Iya. Kan semua dapet tuh, Topati, Tio Nugros. SMP ini masih bocah-bocah. Beda band sama dia? Beda, gitaris terbaik Topati. Terbaik Tio Nugros. Once Michael, vokalis terbaik SMP loh. Oke. SMP Jakarta Selatan. Silakan mengambil hadiahnya. Kita pikir di panggung. Di kantor. 2 minggu kemudian. Dan lo ambil enggak? Lagi mau dicetak. Gua ambil. Era itu. Medali bro. Kebanggaan. Medali. Kayaknya gak masih ada. Nggak, tapi cak gini. Dulu itu band yang lama lo ikut festival. Itu lo masih inget nggak siapa aja personilnya? Apa tuh? Personilnya? Band gue? Yang itu tuh. Ya salah satunya waktu gue SMP tuh kakaknya Roni Garuk. Main bassnya Coklat. Roni, iya. Kakaknya namanya Rino. Itu enggak. Enggak. Dia di band gue. Enggak kreatif orang tuanya, Roni Marino ya. Padahal Rino itu dulu. Roni Coklat sama apa? Ini Rino. Satu lagi Roni. Tahu kan nama aslinya bukan itu sih. Okay. Cuman waktu dia itu kayaknya gue kelas 3 SMP, dia kelas 1 SMP itu. Rino masuk. Gue lihat dia main di acara kesenian SMP. Bagus kan? Nih. Bagus nih. Tau gak yang bagus apa? Tiap kali ngelit, leadnya lain-lain terus. Dan bagus. Gitu, dia punya sense of ini ya. Iya, feelingnya bagus. Iya. Lo ikut festival band aja sama gue. Lo pasti menang deh. Sekarang dia nggak main, si Rino itu? Gue nggak tahu, kayaknya nggak terlalu rajin lagi nih, padahal berbakat. Makanya jangan terlalu jago, jadi nggak lanjut kalau terlalu jago. Yang penting punya karakter. Tapi lo sendiri gini, banyak orang yang mengidolakan lu sebagai seorang penyanyi. Suara lu karakternya bagus banget, orang bilang seksi lah, bisa bilang sex appeal-nya itu nongol karena suara lu begitu. Lu belajar nyanyi nggak sih? Belajar nyanyi sendiri. Technically? Belajar nyanyi sendiri. Kalau lu belajar itu kan latihan doang dong, tekniknya. Kalau tekniknya sebenarnya gue cuman karena gue suka niruin ini ya, penyanyi dulu aja. Ya zaman dulu kan orang nyanyi mesti tinggi tuh. Sebelum era 90-an pertengahan tuh nyanyi bertinggi aja. John Anderson. Semua tinggi tuh, nggak ada yang rendah aja nyanyi. Kalau lu jadi penyanyi rock semua harus paling nggak 2,5 oktav tuh, ya kan? Iya. 2,7 oktav. Kalau nggak lo bukan masuk dalam deretan Freddie Mercury, lo PB, penyanyi biasa kalau misalnya gitu. Baru trennya berubah tahun 90-an lah. 90-an. Baru ada Pearl Jam segala macam. Jadi gue belajar dari itu. Gitu. Nah sebenarnya bukan gue bikin warna gue gimana sih, tapi
karakter apa lu, yang lo makan kan itu membentuk referensi lu Iya. akan bilang ke kepala lu bahwa ini adalah teknik yang paling bener, yang paling bagus Iya, saat itu. betul. Saat Nggak- itu. Ah. Dan sebenarnya kalau lu biasa nyanyi kencang, keras, suara lu akan terbentuk tuh. Cuma Pecah. resikonya adalah bisa menghancurkan suara lu Iya. juga. Jadi antara lu bisa bikin warna suara lu bagus karena lu biasa nyanyi keras, Atau pita suara cedera. dan bisa permanen juga kalau nggak hati-hati. Oke. Tapi Cek, gini, gue juga hidup di era lu bermusik juga kan. Masa sih? Iya dong, kan kita sama. Sama-sama tua. Gak tau, gini. Tapi karir lu, gue lebih sering ngeliat lu tuh sebelum lu masuk ke Dewa itu adalah lu panggung, nggak banyak recording, bener nggak? Bener nggak? Bener. Bener? Jadi gue bikin recording jauh sebelum Baring Dewa itu sekitar tahun 91 atau 90 ya. Sebenarnya gue udah bikin recording. Tapi nggak laku. Pertama tuh ya. Tapi nggak rilis. Dirilis, cuman mini album. Nih, recording pertama gue itu gue inget Tahun lagunya berapa? judulnya tahun 90 kalau nggak salah. 90. Oke. Tahun 90 tuh. Lagu pop namanya Juwita Pandang, Solo. Solo. Tapi ditaruh di satu kompilasi. Itu pengalaman gue tuh untuk Siapa labelnya? Aku udah lupa deh. Pokoknya di situ ada banyak artis di zaman dulu termasuk Trie Utami apa. Judulnya Juwita Pandang itu lagu pertama. Baru nggak lama setelah itu. Itu karya lo bukan? Bukan. Karena setelah itu baru gara-gara lihat gue rekaman di studio nih. Ya. Kayak gini di studio. Aha. Terus di studio yang sama tuh datang si Pai. Dia juga lagi mau rekaman. Aha. Gitu kan, Pai. Terus? Lu ikut gue dong, gue juga mau rekaman nih. Ah. Saat itu Slang baru satu album gue. Oke, Sut Nanti Hey Hey ya. Dia ngajakin gue ikut rekaman bareng Andi Liani gitu. Oh, Kita bikin Pai tuh nyari rekaman. penyanyi solo buat karya-karya dia. iseng-iseng sih kayaknya. Iya, kayak Andi Liani kan sebenarnya garapan dia kan. Pai kan paling jago tuh iseng-iseng berhadiah. Yuk, jadi aja Iseng total. jadi aja. Tapi jadi sama Pai. Jadi karya juga enggak? Iya, jadi dua lagu gue nyanyi, dua lagu Andi nyanyi. Masukin satu album judulnya Fargat itu. Band Fargat tuh band-bandan, band kagetan. Lagunya judulnya Seribu Angan. Dulu sih lumayan ada di Chart masuk chart gitu. Di Serius chart. masuk Iya, chart? di TNI Taman Musik Oh iya, Indonesia. Terminal Musik Indonesia. Nah, Terminal Musik Band Indonesia. Leo era Gitu. itu. Terus kayak memang gue nih nggak terlalu gila rekaman gitu. Soalnya gue suka kayaknya nadanya nggak pas sih, gue pengen cari yang enak buat gue nyanyi gitu. Nggak kan gini, sorry. Lu itu banyak orang yang bilang seorang Once itu adalah seorang perfeksionis. Bahkan ada satu lagu yang dia dirilis pada saat itu bukan vokal lu jadi. Oh iya, oh enggak, Bukan lagu Ku Cinta Kau Padanya itu lagu Aku Mau mendampingi. Itu kan sebenarnya demo. Saat kita bikin lagu di studio tuh bareng Pai ya Lu begitu. bikin jahit. Gitu. Biasa dong kalau kerja sama Pai kan kita akan kerjain kayak 1 2 3 4 lagu bahkan lebih. Ya udah, buat seneng-seneng aja kok Nothing Tulus gitu. Bikin guide gitu kan, mana yang enak nanti kita urusin lebih intensif. Belum selesai itu ada yang kayaknya ngambil demonya dia taruh di radio di Makassar. Kayaknya di Makassar itu mulai ceritanya dia boom di Makassar jadi hits. Akhirnya labelnya bilang, kita rilis aja deh. Ganti nggak? Kan belum jadi benar tuh vokal. Udah nggak usah ganti, vokalnya gini aja. Cuman mungkin tambahin sedikit mixing atau apa gitu. Marah nggak lu? Karena gini, terus terang nggak ada orang yang pengen dirilis karya dia bukan yang karya terbaik dari lu gitu. Nah iya bener. Dan itu sering terjadi. Ganti dong, enggak. Iya. Enggak, tapi belum tentu juga kalau lo ganti belum jadi tentu lebih juga. bagus. Belum tentu kan. Kalau gue tuh kadang-kadang nggak bisa nilai secara objektif juga gitu. Iya, Bahkan kadang-kadang kalau kita bikin rekaman, kalau gue bikin rekaman nih banyak lagu, dari banyak lagu yang kelihatannya keren menurut gue, Nggak diterima juga. nggak dirilis juga. Nggak ini ya. Ini nggak catchy nih. Nggak catchy nih. Gitu. Nanti kalau ada lagu misalnya gue ketawain gitu, misalnya lagu apa gitu, ini kok lagunya lucu banget sih, gue sampai ketawa-ketawa gitu dengerinnya gitu. Aduh, remeh banget nih lagu nih. Aduh, ini Nggak banget asik. receh. Receh. Nah ini, kalau lu udah ketawa ini lagu ngetop nih.
Sering begitu. Enggak, tapi gimana? Iya, tapi emang produser-produser musik era 90-an itu kadang-kadang begitu. Kan ini juga kejadian waktu pas band juga ngajuin ke label, udah ini lagu Melayu aja. Era itu kan Malaysia kan lagi meraja di sini kan. Gila, pas band instrumen Melayu nggak jadi. Gimana? Kayak gitu, akhirnya nggak jadi. Iya. Nggak jadi. Sering lah itu kayaknya nggak cuma sama kita deh. Iya, hampir Kejadian semua. seluruh dunia begitu deh ya. Tapi gini, lo kan bisa dibilang musisi yang lo bilang tadi dari umur 5 tahun lo udah mulai punya mimpi pengen jadi seorang musisi, pengen jadi penyanyi, kemudian lo ada di band besar, dan kemudian lo punya lagu solo dan meledak juga. Pernah nggak star syndrome? Nggak. Di foto nggak mau sama fans, susah banget dihubungin sama media. Enggak. Belagu lah. Nggak pernah gua. Nggak pernah. Gue nggak pernah apa ya, buat gue bisa nyanyi aja udah oke, udah berkah gitu, apalagi bisa ngetop gitu. Itu cuma bonus doang kok, beneran gue bukannya bikin ngetop, dan apalagi dapet duit itu bonus itu dari hanya Tuhan, bonus ya? doang. Itu sebenarnya kita kan udah bisa nyanyi lu seneng kok. Gitu ya. Jadi nggak ada alasan buat gue apa tuh belagu-belagu sama sombong sama media fans. Ya kadang-kadang soalnya media kadang-kadang suka ngecap sendiri, kadang ngehubungin lo susah, bilang Once sekarang udah belagu, udah susah nih. Kayaknya enggak ya. Nah itu jadi kalau kalian ngehubungin Once susah, terus jangan main ngecap Once sombong, hampir doang. Nah ini tips kali buat teman-teman yang ada di sana. Ini seorang Once, sorry. Dari tadi itu sebenarnya gue bisa simpulin bahwa lo nggak star syndrome karena lo dari nol. Iya. Ya dari Makassar, kemudian masuk sini, masuk lewat festival, dan lo ngerasain jadi apa anak band yang nunggu jadwal lo mau manggung di pojokan, iya. Ya kan, minum. Ya berasa juga kan minder-mindernya sama yang lebih jago, lebih senior. Anjing ini bagus sih ini. Gila, Aduh, gua hancur. Nah, dibayar lebih kecil loh, dibayar lebih kecil dari band lo yang udah senior, gue juga pernah tuh. Iya dong. Sampai main gitar gue bilang, Cek lu dibayar berapa hari ini? Segini nih. Terang aja lu udah tua. ini tapi tips buat teman-teman yang lagi ada di rumah nih, anak-anak band. Sorry to say gitu, kalau mungkin gue bisa salah, koreksi kalau gue salah. Anak-anak sekarang tuh kadang-kadang belum terlalu top, kadang udah jadi star syndrome. Wow, masang harga gede, terus diwawancara susah. Tapi itu mungkin strategi mereka juga. Mungkin kalau buat lo sendiri gimana? Ya kalau menurut gua nggak bisa salahin ya kalau ada yang memang menempuh strategi itu. Mungkin kayak itu kan strategi ekonominya dia ya, mumpung lagi ya haji mumpung lah, pokoknya lagi ngetop, lagi apa, demand banyak, sikat harga tinggi. Gitu. Yang repot adalah kalau harganya itu merendah lagi, nggak enak tuh. Nah, kita nggak akan siap juga kan. Dar tinggi. Kalau dar tinggi, habis itu tiba-tiba demand berkurang. Kok nggak ada yang lagi yang manggil nih, setengah harga. Setengah harga tuh dari luar nggak enak tuh. Kalau gue sih pikir penghargaan itu akan datang juga dari reputasi. Apalagi hari gini, lu punya lagu bagus, lu punya hits bagus di pasar. Kalau lu nggak bisa pertanggungjawabkan di panggung, itu akan berakibat terhadap rate lu juga. Karena banyak sekali lagu silih berganti kan di pasar rekaman. Hari gini kan. Betul. Sebenarnya dari antara yang ada tuh dalam pasar rekaman, itu ada yang artisnya memang istimewa, artinya serius, manggungnya bagus. Ada yang sebenarnya asal lewat doang sih, gitu kan. Karena kan semua juga bisa nyanyi kok kalau di rekaman. Apalagi sekarang udah auto tune. Nah, iya akhirnya sebenarnya kalau menurut gua, lu mesti buktiin di panggung. Dan itu bukan sekali ya. Istilahnya dalam 10 kali manggung lu mesti 7 kali bagus. Nah, 3 kali jelek, gagal nggak apa-apa. Lu cek sendiri. 5 kali manggung, 3 kali bener. 2 lu hancur dikit nggak apa-apa deh ya. Tapi kalau lu main 10 kali, 5 kali bagus, 5 kali jelek, you not going anywhere. itu benar kan. Mungkin kalau X-Figures ngelihat di era boy band, girl band gitu ya, banyak yang dia rekamannya bagus, pada saat dia manggung kok jauh banget ya gitu. Mereka harus pakai mikrofon sendiri, entah karena itu teknik mereka atau mereka playback, kita nggak tahu. Iya, ada banyak kan mereka kalau mau manggung mereka mesti persiapin. Kayak gini loh, menurut gua ya, kerjaan kita tuh bukan pada saat manggung. Kerjaan kita kan sebenarnya sebelum manggung ya nggak? Iya benar. Latihan, ngapalin lagu, itu kerjaan yang sebenarnya tuh. Kalau manggung sih, udah lu sebelum manggung doa aja, doa buat apa?
biar enak bersenang-senangnya. Biar gak kelewat seneng lalu ngaco. Karena lu gak bisa bikin apa-apa juga kan. Kalau lu di panggung, ya udah, kalau udah di panggung udah nikmatin aja. Panggung itu punya lu hajar udah. Lu udah gak bisa mikir gitu. Lu kalau kerja sebelum manggung, ya kan? Ya udahlah, mendingan ya kalau gua bisa kasih saran, lu kerja sebelum manggung. Ya. Jangan di panggung lu lirik-lirikan. Lu apa chordnya? Habis ini apaan ref ya? Itu fatal tuh kayak gitu. Gue nggak mau nanyain perseteruan lo dengan Ahmad Dhani, karena itu semua media udah banyak nanya dulu, sering banget jawab lah ya. Ya sih apa namanya, pasal-pasal itu pasti lo akan jawab panjang. Yo bener nggak capek karena cara pandangnya beda, hasilnya beda lagi, bener nggak gitu ya. Nah cuman lo sendiri apa namanya, gue denger kalau duitnya oke, lu masih mau manggung sama Dewa? Enggak. Kalau duitnya oke gimana? Ya enggak, kalau misalnya ada penawaran. Oke, misalnya lu masih mau manggung enggak kalau ternyata duitnya sesuai dengan penawaran? Bukan, kalau gue sih sebenarnya ingin sampaikan kalau ini semua beres, kalau pengertian semuanya oke. Tawaran apapun lo nggak mau? mau? Gue nggak mau kalau soal duit doang sih, nggak mau. Ya kan, kalau semua ini beres, ya perseteruan atau apalah namanya itu bisa dilurusin lagi, hubungan baik. Kita kan nggak mau main dengan suasana yang nggak enak. Iya, karena sebenarnya pertemanan lu dengan Dhani sih, pertemanan sih masih aman-aman aja sebenarnya kan, gitu kan. Harus diberesin dulu dong, bukan gara-gara uang. Soalnya ada yang bilang gitu, ya sebenarnya baik lagi masalahnya adalah kalau honornya oke mungkin masih bisa. Kalau misalnya gue nih ada satu perusahaan yang gue mau dong Dewa tapi penyanyinya Once. Enggak, oke. Gitu. Fix ya, udah firm ya bahwa kita butuh suasana yang nyaman, yang enak dan asik lah ya. Karena bermusik itu bukan cuma semuanya adalah karena duit itu nomor sekian. Oh iya. Suasana harus kondusif dulu, suasananya asik, tos-tosan, main, duit bawa. Iyalah. Kan tadi gue bilang, kita itu kan bonus kita kan, keterkenalan, dapat penghasilan gitu. Sebenarnya itu akibat yang dari pekerjaan lo ya, yang lo lakukan sebenarnya dengan enjoyment, dengan kesenangan dan bertahun-tahun loh. Iya. Bertahun-tahun loh. Jadi jangan pilih jalannya. Ini juga jadi pelajaran juga sebenarnya buat ini banyak ya kasus kayak teman-teman Raja, kemudian ke Posan dan lain-lain. Mungkin buat teman-teman penting nggak sih sebenarnya dalam sebuah band itu segala sesuatunya harus kayak kalau perkawinan tuh ada harta gono gini, perjanjian pranikah. Ini perjanjian prangeband kan gini, susah. Karena sisi anak band sendiri nggak nerima. Belum apa-apa udah ngomongin duit. Udah ngomong duit gini agak berat tambahin. Andre, nikahan ada perjanjian pranikah. Sebenarnya itu penting. Cuma itu nggak menjadi kebiasaan di kita kan, nggak jadi kebiasaan. Kenapa gue bilang penting? Karena ketika ada perjanjian itu, maka sebuah band itu bisa manfaatin waktunya dengan lebih kompak, dengan lebih intensif, ya, sehingga menjadi satu band yang solid dan menghasilkan. Jangan sampai pecah duluan sebelum berhasil, ya kan? Kalau band itu cukup lama umurnya, kalau menurut teori tanda petik gua, mungkin punya kans. Jangan sampai berantakan gara-gara misalnya ada yang mulai bertingkah, ada yang mulai dapat uang lebih gede, ada yang mulai mendominasi, nggak fair sama teman-teman, mekanisme pemecatannya kurang adil dan sebagainya kan, itu kan terjadi. Kayaknya gue tahu tuh. Ya kan? Itu kan terjadi. Jadi bagusnya diperjanjiin tuh. Paling 1-2 halaman aja. Bagaimana deal antar teman band? Karena menurut pandangan gue band itu punya umur tertentu. 5 tahun pertama dari sebuah band adalah magic years. Kayak pernikahan lah ya. Nah, 5 tahun tuh magic years. Jadi lo bisa lewat. Lo bisa lewat hebat, lo kayak dengan temen-temen band lo tuh lo satu rasa, satu apalah semua sama rata ya. Itu 5 tahun tuh magic years, lo bisa maksimal kasih kontribusi ide, kemudian berseni dengan baik ya. Nah 5 tahun berikutnya mungkin udah mulai ada masalah tuh. Ya kalau zaman dulu udah mulai ngetop, ada yang kena drugs, kalau zaman mau syukur-syukur sekarang udah nggak terlalu tren kayaknya. Seperti itu bagus lah. Mulai ada yang masalah itu loh, masalah ada yang pacarannya kelewatan, nggak bisa nongol-nongol di pacaran studio. Pacaran sesama band, padahal personilnya cowok semua.
Iya berarti ini adalah sebuah hal yang tidak biasa, harus dibiasakan karena sorry Iya. to say, hampir semua lah anak band kalau ditanya, lu punya perjanjian pra ngeband nggak? Pasti nggak ada. Perlu, karena itu menyangkut tadi itu tujuannya satu, mencapai tujuan band itu sendiri apa? Gue mau ngeband bukan mau jadi duit, Ya, lu mau iya, ngeband. lu mau ngeband, tapi kayak lu pengen memaksimalkan semua potensi yang ada kan. Iya. Jadi kayak temen-temen tuh harus dihitung tuh, diakui tuh potensinya, si ini jago ini, si Jing jago Iya. itu, yang sini Tapi nggak semua sama ya, karena Nggak semua sama. kontribusi itu nggak semua sama. Nggak sama. Tapi bagaimana bikin itu jalan kan? Bohong Iya, lah ada semua iya, sama. iya, Ada iya. yang mungkin cuma ganteng doang bisa juga. Bisa. Ya kan? Ada yang misalnya jago ngurusin Jago ngomong. ada yang jago ngurusin kaos. Ya kan? Merchandising. Mungkin yang jago dagang kayak band lu tau band Kiss kan? Kiss ya. Atau U2 ya. Gue denger ya band seperti Kiss itu mereka bagi tugas. Yang bikin musik itu si Paul Stanley yang main gitar. Ya. Si Gene Simmons tuh yang Icon Strum ini. itu. Oke. Yang di daerah Basis. panjang dia itu sebenarnya banyak ngurusin bisnis, Oke. merchandise. U2 juga gitu, yang main bass tuh si Adam Clayton, ini gue denger dari temen produser juga ya, produser dia. Dia itu nggak diserahin ngurusin musik yang lain, tapi mereka bikin deal gitu. Lu ngurusin yang lain ya kayak merchandise, karena dia punya sense of art yang beda. Ya. Bahkan soal misalnya setting video, Ah. setting panggung itu diserahin sama dia gitu, kayak karena dia punya sense of art Iya. beda. Gitu. Dan itu bisa dilakukan sebenarnya. Jadi yang penting adalah kita masih di band ini tahu potensi teman-teman kita, gitu Iya, ya. nggak ada yang sama lah. Nggak ada yang sama, tapi harus dihargain dengan penghargaan yang kurang lebih sama mestinya. Jadi Iya. setiap personil itu adalah memberikan kontribusi Iya. sesuai dengan kemampuan dia gitu. Iya, sama pas lagi dapat bayaran gimana sama atau Ah. gimana. Tentu misalnya pencipta lagu bisa dapat lebih, tapi gimana sih dealnya berapa gitu kan enak tuh. Jadi lama panjang umurnya. Jadi Magic Years itu jadi panjang, energinya nggak terputus gara-gara misalnya ada yang sebel satu Iya. pada yang lain. Gua kan yang bikin lagu, gua harusnya bayar lebih gede. Gua kan yang founder dari band ini, gua harusnya bayar lebih gede. Banyak itu personil band yang dia masuknya mungkin belakangan. Ada penyanyi, ada sebuah band yang dia masuk belakangan, tapi dia bikin band ini naik lebih gede gitu. Iya. Tapi karena dia bukan founder, dibayar Iya. lebih kecil, dianggap bahwa dia anak baru gitu. Iya benar. Padahal kan faktornya juga penting juga. Iya. Ya itu kan deal-deal aja gimana enaknya gitu sebenarnya. Gitu. Dan diobrolin lah yang penting ya. Diobrolin lah. Tapi kalau bisa sih gua rasa Harus sih bikin ada. satu ini aja 1-2 halaman juga cukup sih menurut gua. Gitu ya. Bagaimana band ini tujuannya apa, terus pembagian pembayaran, mekanisme. Yoi. Kalau misalnya ada yang sebel sama satu, kenapa seorang bisa Ini dipecat? ada loh perjanjiannya loh. Ah Gitu ya. lah, misalnya lu terlalu banyak drugsnya udah uncontrollable gitu, lu Iya. nggak pernah hadir dalam latihan, nggak disiplin segala macam bisa. Kalau nggak bisa hadir, lu bersedia bahwa posisi lu digantikan sama backup. Iya, Kurang gitu lebih kan itu. bisa kan. Dan honornya dibagi Iya. cuma 1/4 misalnya. Bisa Kurang aja, ada lebih. sanksi ya. Iya. Aturan kan ada perintah, ada sanksi kan, ya gitu kan. Kalau nggak ada sanksinya repot juga itu. Itu dia, karena sanksi bisa macam-macam. Nah, kalau Cek lo sendiri tentang industri musik sekarang nih, industri musik sekarang lo bisa lihat ini makin hasil-hasilnya makin bagus, musisi-musisi makin keren, genrenya juga makin banyak banget sekarang bisa dibilang. Tapi menurut lo apa positifnya, apa negatifnya? Gue pengen tahu dari kacamata seorang Elfonda Michael. Positifnya adalah sebenarnya anak sekarang lebih jago ketimbang anak-anak dulu. Apa jago? Apa bikin Karena, lagunya atau bikin teknik lagunya rekamannya? Bagus. Bikin lagu bagus, teknik rekaman lebih bagus, dan teknologi lebih bagus. Hmm. Belum pernah ada zaman di mana Indonesia sama Barat nggak gitu-gitu jauh amat sih Iya sekarang sih. Iya. kualitas rekamannya. Ya kan? Konsep juga ya. Konsep juga, karena teknologi ada di situ sebagai Iya, faktor. Ya kan? iya. Artinya dalam hal produksi ya, rekaman anak-anak sekarang bagus-bagus. Skill juga, karena mereka bisa dapat pembelajaran dari mana-mana, ya Iya. kan? Dari digital. YouTube. Tinggal buka YouTube aja kalau Yes. mau. Cuman kan persaingan mereka juga banyak banget. Iya. Ya kan? Banyak banget. Makanya gue tadi bilang kalau niat jadi musisi buktikanlah di panggung, dan cukup lama membuktikan itu kan. Betul. Sebagai satu reputasi. Karena itu yang membedakan yang asal lewat dan yang benar-benar berdedikasi. Iya. Terus juga ada masalah soal tadi itu royalti digital yang sedang dibangun, dan ini bukan masalah Indonesia doang, tapi masalah dunia. Bahwa
pemilik digital teknologi itu mendapat porsi yang besar banget gitu. Di Amerika pun musisi kan gelisah kan. Iya. Kok kita musisi dapat kecil banget nih. Di Amerika masih mending deh. Lo dapat sekitar mungkin kalau gua nggak salah 40-50 perak per lagu gitu ya. Di Indonesia kan cuma 10 perak. Kan kurang. Ya kan? Itu pun dibagi-bagi, Bro. Iya. Karena kayaknya makin jauh barangnya kita tarik ke sini, makin kita dapat kecil. Iya, Ya kan? intinya musisi-musisi sekarang itu lebih terbuka matanya tentang hak-hak mereka. Bisa juga karena gini, karena 20-30 tahun yang lalu kita tahu ada Kus Plus, ada Bimbo yang lagunya selalu diputar kapanpun di cover banyak orang, tapi masa tuanya mereka susah dan itu sebenarnya kan nggak boleh terjadi. Sementara kan kalau kayak Beatles kan mereka royaltinya tetap, wah nggak tahu fair atau enggak, gue nggak tahu ya. Kayak Beatles, kayak Led Zeppelin. Makanya kalau gue bisa jelasin sebenarnya ada mekanisme di ini balik ke aturan dikit ya buat semuanya biar tahu. Yang cukup fair di undang-undang hak cipta yang terakhir bahwa untuk rekaman-rekaman yang diproduksi di zaman tidak ada pembayaran royalti, artinya istilahnya flat pay ya. Zaman jahiliyah lah saya. Zaman jahiliyah ya. Itu tidak bisa dieksploitasi lagi oleh si pemilik master kecuali ada deal kontrak baru. Misalnya kayak lu artis zaman Bimbo, artis zaman Bob Tutupoli almarhum atau Gracie Mon atau yang kurang lebih yang 90 ke belakang lah ya. Itu kan flat pay itu, nggak terima royalti. Nah, dia sebenarnya ada waktu yang dimana kontrak itu putus dengan sendirinya dan kembali haknya akan kembali ke komposer awal gitu, maksud lu? Iya betul, benar. Komposernya harus dimintakan lagi izin untuk eksploitasi baru lagi. Eksploitasi master tersebut lagi. Masternya tetap punya si pemilik master dalam ini label kan. Iya. Tapi hak ciptanya enggak dong, hak ciptanya ke penciptanya dong. Ya, untuk menjual lagi setelah 25 tahun itu harus izin baru lagi, kontrak baru lagi. Juga ke penyanyinya harus izin lagi. Jadi perbedaannya gitu. Jadi ada yang namanya hak cipta, ada yang namanya hak master. Ada hak cipta, hak master, hak performer. Hak performer ini performer. penyanyi, pemusik ya. Iya, jadi nggak kayak tiga tuh. Master itu jadi ini sebuah lagu, gua rekam dengan duit gue, jadilah ini master. Oke, ini master. Ini lu punya gua karena duit gua dipakai. Yeah. Tapi hak ciptanya sendiri adalah hak ciptanya ke komposernya lagi. Komposer. Jadi kalau gitu. zaman belum ada royalti, kalau dia dirilis di zaman belum ada royalti, 25 tahun berhenti itu. Harus stop 25 Harus tahun. stop karena belum ada perjanjian, kecuali ada perjanjian baru dengan si penyanyi, pemusik dan khususnya pencipta ya. Gue pemilik master pun tidak boleh mengedarkan lagi dalam bentuk master yang lain lagi, aransemen baru nggak boleh. Gue pikir itu fair ya, karena kasihan orang-orang ini posisi penyanyi dulu, pencipta lagu. Iya, ya kita Mas Daniel. Iya benar. Sebagai pencipta Bento. Iya, Bento semua orang bawain lah bisa dibilang, semua musisi bawain, pejabat bawain, kampanye kapanpun pada bawain, bener nggak? Tapi pada saat beliau meninggal kemarin, almarhum meninggal, sulit ya. Pada saat mau dimakamin ini keluarganya sorry itu sih. Makanya kita kesulitan. Masih nggak fair banget. Harus bangun sistem bareng-bareng ya. Kalau gua sih bawa misi, kita nih satu keluarga besar lah, musisi Indonesia. Semangat harus gotong royong sayang gitu loh. Ini ada sistem kita bangun dulu deh. Kita bangun, kita lihat ini bagaimana sih, kasihlah waktu. Misalnya saya berapa tahun ini gitu. Which is gue bilang, gue pikir bakal beres gitu ya. Sistem ini kan soal pengumpulan lewat suatu lembaga besar gitu. Supaya benar-benar tersalurkan. Ini harus kita awasi bareng-bareng. Supaya pencipta-pencipta yang top ya, itu mendapatkan bagian yang benar. Gue juga menggarisbawahi, memberikan teguran ke teman-teman yang manage lembaga ini bahwa harusnya supaya tidak timbul masalah-masalah seperti belakangan ini, nggak ada kecurigaan lah ya. Mereka harusnya berkonsentrasi pada katakanlah 50 atau 100 pencipta lagu paling top ya, paling top di Indonesia. Penyalurannya buktikan penyaluran. Jangan nggak usah ngomong yang sorry ya, bukan kita mau nomor duakan yang lebih nggak ngetop lagunya, tapi kalau yang ngetop aja lagunya belum nggak jelas, nggak jadi harus ada konsentrasi tuh. Ya kan yang konsentrasi yang namanya musisi itu ngomongnya pakai hati kan. Hatinya udah dapat tuh selesai. Jadi lo mau ngomong banyak tapi kalau duitnya nggak nyampe sama gue udah mau bullshit lah, bisa dibilang. Benar nggak? Iya, jadi kita berburu sama waktu dan juga berburu dengan persepsi publik yang bisa jadi bola salju. Terbentuk kan karena prestasi dari pengumpulan lewat lembaga ini masih lamban. Nah ini harus, karena nggak semua orang, nggak semua musisi bisa ngomong kayak lu. Jadi ada nggak mau ngomong ribuan, ada ratusan
pencipta lagu, musisi yang sebenarnya sakit hati, sebenarnya sebel dengan kondisi musik sekarang, tapi dia nggak bisa ngomong. Iya kan, nggak bisa ngomong. Sebentar, lo mau nggak ke gedung dewan lo buat menyuarakan ini? Gue nggak ngerti. Cuma gue taunya adalah gue punya lagu, banyak lagu gue dipakai orang, gue mau bayar sekolah anak gue susah. Selesai, bener nggak? Buat gue bullshit lo mau ngomong apapun, pasal ini pasal itu, gue nggak bisa bayar beras anak gue. Iya, padahal pada akhirnya pasal itu juga dan sistem yang dibentuk memang tergantung dari orang-orang yang duduk di situ dalam satu sistem itu, ya kan? Lu mau bikin peraturan anti korupsi juga, kalau yang negakin aturan itu juga nggak maksimal kerjanya, bisa nggak efektif. Sama juga. Ini juga begitu. Sebenarnya dari sisi aturan, kita tunggu nih penerapan yang lebih intensif dari kelembagaan yang ada sesuai aturan itu. Pilihan itu. Jadi kita harus bersabar, semangatnya gotong royong gitu kan. Atau mau gimana nih gitu kan. Kita tunggu lah ya, karena LMKN juga baru 2 tahun ya. Enggak, LMKN itu sebenarnya dari 2014 sudah ada. Ada peningkatan, misalnya terakhir gue dengar kabar karena mereka bikin portal digital. Ini ada peningkatan yang luar biasa, misalnya dari 170 juta kekumpul ya dalam satu periode pengumpulan, dia jadi 3 miliar loh. Karena itu dia baru bikin satu portal digital. Misalnya lu bikin acara nih, lu masuk ke portal digitalnya LMKN, lu taruh di situ nama acaranya apa, penanggung jawabnya siapa, artisnya siapa aja, lagunya siapa aja, submit. Nanti bayar gitu kan, bayar ke sini. Jadi pengumpulan digital tuh lagi digalakan dan kemungkinan itu bisa jalan. Mudah-mudahan kita tunggu. Nah, itu dia tadi X-Figures, obrolan kita tentang musik, tentang Once dari masa dia ngeband, dari masa dia ikutan festival band dan zaman-zaman susahnya. Nah, sekarang ngomongin tentang Once Michael yang lagu-lagunya romantis, suaranya romantis. Gue berani bilang gini, bahwa banyak perempuan-perempuan yang bilang, anjing Once Michael ini sex appeal-nya anjing. Lu gak usah ngomong, lu berdiri, perempuan banyak bilang begitu. Tapi apakah seorang Once ini adalah seorang yang romantis apa enggak sih? Gue pengen tahu. Gue? Enggak gue. Ya cuma sebatas di lagu aja gue. Enggak mungkin. Kurang gombal gue. Lagu romantis yang lu bikin yang paling romantis yang mana? Yang gue bikin sendiri. Ya, yang lu bikin. Ada lagunya. Ada lagunya Abadi Untukmu di album gue sendiri lah. Kalau dengerin lagu gue tuh di album gue. Menurut gue. Coba ada lirik satu ref lu nyanyi. Itu sih ada aja. Enggak, Bang. Ada yang namanya musisi itu biasa kalau dia romantis itu dia biasanya adalah bisa dibilang predator. Predator. Gila predator. Enggak, tapi seromantis apa? Bini lo yang sekarang. Sorry. Bahasanya salah. Bini lo itu adalah pacar lo keberapa? Ya ke-5 lah. Kok pakai lah sih lo? Iya, emang. 5 lah itu berarti 15. Karena lupa lo yang 10. Sendiri. Lupa lo yang 10. Oke, Once Michael adalah seorang cowok yang kalau pacaran. Tunggu. Kalau gue yang ditanyain kok jidat lu berkeringat gitu. Iya nih, makanya nih. Malum lah kalau siarannya ini dekat sama genset. Iya. Oke, lanjut lagi. Apa itu? Pacaran yang lama apa pacaran bentar? Nih 5 deh kita. Kita anggap bahwa dia pengakuan itu kita ambil 5. Pacaran yang pertama itu di mana? Yang di Jakarta semua. Jakarta ya? Jakarta. Berapa lama? Ya 3 bulan. Lah kan gimana? 3 bulan. Kedua. Kita nggak sebut nama ya. Bulan-bulan lah, nggak ada yang bulan semua lama. Bulan. Nggak ada yang terlalu lama. Kalau yang terakhir ini yang akhirnya menjadi istri lu? 2 tahun. Itu paling lama. Terus termasuk orang yang perlu penjajakan lama gitu atau udah ngalir gitu aja udah. Ya ngalir gitu aja sih. Ngalir gitu aja. Kenapa akhirnya? Apa karena dia anaknya Heni Puronegoro lo nikahin atau? Jadi istrinya adalah anaknya. Lu suka minum Insana?
Insan enggak ini Iklan. Ini depan kita enggak ada ngerti Insan lo, ngerti Insan. Tai lu. Gimana lagu ini? Inzananya Inzana. Itu mertuanya dia, gimana? Iya. Iya, mertuanya dia. Tapi mungkin dia nggak tahu yang mana Henny versinya. Purwonegoro itu adalah salah satu tokoh anak-anak lah bisa dibilangnya, ibu-ibunya gitu lah. Iya. Nah, lu kenal ibunya dulu apa anaknya dulu? Kenal juga enggak sih sama ibunya. Ibunya tuh kenalan sama ibu gua. Oh, di Iya. perjodohan ya? Enggak. Enggak juga. Ibu gua tuh dulu ngajar di sekolah. Guru Guru apa? Guru steno. Oh, Lo tau steno nggak? Tahu, tulis cepet. Orang dulu. Kalian sebagai jurnalis ada tahu steno nggak? Nggak tahu nih. Jadi Steno pada tuh tahu. gini. Steno tuh. Set. Nih. Kalau wawancara, A, ah, B, ya kan? ya bener. Gimana sih gini? Lu mau nerangin nggak ngerti? Saya gini nih, set gitu kalau salah ya. Pokoknya gitu cuman set gitu kan. Ilmu pokoknya cepet. steno itu biasanya diajarkan di sekolah-sekolah Gini deh jurnalistik. salah gue. Jurnalistik. A, B, C, apalah gitu. Ini beda sama huruf Morse ya. Kalau Morse itu pramuka. Kalau steno itu biasa kalau wartawan kan wawancara ini nulis cepat gitu, dia harus nggak boleh salah ngutip. Ngerti kalian? Sekolah makanya. Ini Minza. Jadi ibu gua dulu guru steno di Santa Ursula, Santa Teresia. Murid-muridnya itu salah satunya mertua, terus artis apa Tante Marini gitu. Jadi nyokap lu itu adalah gurunya Tante Henny Purwonegoro. Ya, habis itu kan tetap kenal, tetap aktif lah. Terus akhirnya lu dikenalin sama anaknya. Iya. Enggak juga. Apa lu kenalnya sama anaknya di luar, nggak tahu tuh anaknya Mama Henny? Karena ada acara malam dana waktu itu, gue ngisi acara malam dana. Yang diselenggarakan sama Tante Henny. Enggak juga. Harusnya Tante Henny yang datang. Oh, tapi diwakilin sama anaknya. Ya, benar seperti itu. Dan lo lihat pertama kali lo ngelihat, sorry nama lengkap ini dulu. Ritma Danti Angelika. Apa? Ritma Danti Angelika. Panggilannya Rima ya? Rima kan? Ima. Hah? Ima. Oke. Pertama kali lo yang gue tahu Ima itu adalah perempuan yang tinggi, ya benar gak sih? Ya tinggi. Emaknya banget lah. Ya tinggi. Ya kan? Lo ngelihat dia dan lo ini gak sih ngerasa ini gue banget. Iya, persis kayak gitu. Kayak gitu. Ini gue. Sementara kan era itu Once walaupun dia belum rekaman belum terkenal, lu bisa dibilang idola cewek-cewek Jakarta lah, iya nggak sih? Iya serius, gue tuh dulu ngiri malu tau, kalau lagi di kafe-kafe gitu Once. Idola lagunya kali. Enggak, kan belumnya. Dulu kan kalau nyanyi dulu tuh kalau dia nyanyi di kafe tuh nyanyi lagu-lagu Sting, Oasis kayak gitu. Dan itu minta kenalan. Apa? Minta kenalan sama Ima. Iya. Terus berapa lama proses kenalan sampai akhirnya dinikahin? 2 tahun. 2 tahun itu? 2 tahun. Nah, Mama Henny ini kan dia kenal banget sama beberapa jenis cowok ya. Secara dia kan seorang tokoh ibu lah gitu ya. Setuju nggak sama lu? Apa tuh? Lu nggak deketin anak dia? Setuju. Serius lu? Dia. Telah cukup berapa lama? Kamu ngapain? Punya apa kamu? Nggak gitu? Nggak digituin? Mau diapain? Anakku mau diapain nggak? Kasih makan apa? Kasih makan? Enggak sih. Enggak. Karena mungkin ya, salah satu faktornya ya. Gue juga anak band, ditanya begitu. Iya, lalu anak band kan? Iya. Tanya gitu. Tanya lu apaan, lu punya apaan, lu gak deketin anak gue lu. Kayak semua anak band gitu masalahnya. Ini semua sama anak band. Anak band ngajuin kredit di bank aja ditolak mulu. Nah, gak jelas penghasilan lu. Iya kan? Iya kan? Coba kredit iya, gak bener-bener. Makanya gue bilang, anak ini salah nih. Masa kita dibilang ini kurang modal. Kepalanya musisi sama pencipta lagu, anak band, pemusik tuh pinter-pinter loh. Iya. Cuman dari umur 20, pinternya nanti umur 30. Soalnya dari 20 banyak seneng-senengnya. Enggak terlalu berdetil dia mikirnya. Makanya kan sekarang kan ini sebenarnya sebuah karya cipta udah punya hak fidusia ya. Iya. Bisa dijadikan sebagai jaminan buat ngajuin kredit di bank. Gitu. Jadi bener gak? Hebat juga lo. Iya dong, kan gue baca, Kayak orang bener lah. Fidusia apa fidusia? Fidusia itu
Apa fidusia? Apa? Check in dulu kerjaan lo. Orang ngomong fidusia, hotel fidusia. Gua tahu tuh, hari Minggu ya. Aduh itu selevel di atas si Oyo. Gimana ya hak fidusia? Iya, jadi kalau menurut Undang-Undang Hak Cipta itu bagus ya aturannya. Karya cipta itu bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank. Cuman hari ini kita belum punya penerapannya karena memang mungkin lembaga keuangan tuh belum punya tangan-tangan yang bisa mengakses atau mengukur nilai daripada hak cipta itu berapa sih untuk jadi jaminan satu pinjaman. Ini lagi gerak nih. Gue berapa kali ketemu udah sama lembaga-lembaga assessment seperti itu. Supaya mereka bisa nilai, nih pencipta punya lagu gini, hari dia nggak punya duit nih atau butuh duit, bisa nggak dikurasi atau cek ya berapa sih sebenarnya jumlah pinjaman yang bisa diberikan dan jaminan yang tadi itu, gitu. Hak cipta atas lagu itu ya. Gitu. Jadi ini perbankan ya lihat lagi ya yang diomongin sama Once tadi bahwa karya cipta itu bisa dijadiin jaminan, jadi jangan ditolak lagi. Gua ngajuin kredit di bank buat kredit rumah, 5 bank nolak gue semua, akhirnya lunas. Nah, karena manggung. Sebenarnya kalau misalnya udah jalan semuanya kan bisa dapat banyak loh. Iya. Cuman misalnya katakanlah si pencipta butuh hari ini nih duit nih. Iya. Cuman kalau sistem berjalan bagus, lembaga pengumpul bagus, ada sistemnya yang sebenarnya cepat ya. Kan bisa dihitung misalnya tahun berapa sebenarnya ada potensi uang segini yang bisa didapatkan. Royalti yang sudah berjalan atas lagu itu sekian gitu ya. Tapi kalau lagu baru agak susah kali ya. Kalau lagu baru ya. Karena belum jelas economy value-nya kan belum begitu jelas. Iya sih, belum tahu. Nah, oke itu tadi. Sekarang lu boleh jujur nggak? Lu waktu pacaran dulu pernah nggak melakukan perselingkuhan? Enggak pernah. Ya gampang banget gue jawabnya sih kalau gini sih. Lu percaya? Percaya. Gue minum dulu supaya percaya. Nih vokalis main drum bermental vokalis begini. Ngomongnya banyak bener. Dulu gantiin siapa San dulu? Oh, Sis NS. Enggak. Itu kan siaran radio show lo ya. Ya, makin heboh. Kalau di band lo gantiin siapa di ini? Yuki. Di band? Yuki, vokalis gue. Apa gimana maksudnya? Oh, Richard. Iya lu gantiin Richard ya? Enggak dong. Richard masuk lagi. Sebelum pas dong. Oh, Yukem kan. Gantiin drummernya. Siapa ya Yukem? Drummernya si Zul dulu. Zul ya. Ya Yukem lo zaman dulu Yukem. Iya. Dari situlah akhirnya gue bisa kesini. Yukem tuh saking terkenalnya tuh, kita tuh dulu ya di zaman gua ngeband sama Dewa itu jadi istilah. Apa tuh? Uang makan Yukem. Jadi itu sama tuh. Yukem mana Yukem? Uang makan. Yukem makan. Orang kampung asli Yukem. Nah, lo sekarang kita mau gali nih. Kita lihat di pemilu 2-3 pemilu sebelumnya lah banyak banget artis yang dibawa ke dunia politik. Kita bisa lihat ada beberapa partai yang kualitas calegnya dari yang musisi yang pelawak dibawa orang semua underestimate. Tapi mau nggak mau akhirnya nerima juga karena mereka terpilih, banyak yang milih. Perasaan lo kesel, bangga atau apa? Sebenarnya gini, kalau menurut gue nih keterwakilan masyarakat itu harus dinilai dari bahwa memang masyarakat itu berbeda-beda. Ya. Ada yang gini, ada yang gitu, ada yang dari kalangan intelektual, ada yang dari kalangan seniman, ada yang penyanyi, ada yang pelawak. Itu ideal-ideal aja. Ya. Itulah demokrasi. Itu adalah profesi yang ada di masyarakat yang harus diapresiasi. Itu fakta. Jadi lebih banyak beraneka ragam manusia di dalam satu lembaga perwakilan kan teorinya bagus. Cuman bagaimana setiap manusia atau yang menjadi wakil dalam lembaga prestisius ini tetap membawa karakter yang bisa bilang mulia ya. Artinya bisa berkomunikasi bagus, bisa menahan emosi dengan segala macam latar belakang dia yang sebenarnya unik loh. Nah, itu harus diperhitungin. Jadi kita nggak boleh dong
merendahkan misalnya atau karena berdasarkan profesi ini atau itu. Iya, enggak, Tapi memang ya harus dicek daripada itunya tadi gue bilang karakter ya. Soal itu saya gini loh, orang meremehkan pada saat mereka campaign, kemudian pada saat masuk ke gedung dewan terpilih, mereka diam aja, nggak jelas kinerjanya apa, dan akhirnya mereka tuh kan, gue bilang juga apa, itu nggak bisa menafikan bahwa itu adalah pendapat masyarakat yang ya sudah terbukti gitu loh. Tapi akhirnya gini loh, di gedung dewan itu kan masyarakat berharap bahwa mereka punya produk-produk undang-undang yang bisa mewakili atau bikin hidup masyarakat jauh lebih baik kan gitu. Ya. Harga bensin, harga beras, segala macam kebijakan yang mereka butuhkan. Dan itu artinya dibutuhkan orang-orang pinter. Orang-orang pinter dari berbagai profesi yang dibilang tadi. Tapi setelah sekarang ini, aduh, orang-orang pinter yang pinter dalam tanda kutip kok malah lebih banyak yang korupsi ya. Akhirnya, ya udah deh, sebesalah kan? Ya udah. Sekarang mah yang penting bukan cari pinternya, cari jujurnya aja deh. Benar. Nah, kayak tadi gue bilang ada 2 faktor, karakter dan kapabilitas atau kapasitas. Integritas. Integritas kan masuk dalam faktor karakter dong. Iya. Itu penting tuh. Itu penting dong. Ya kan, jujur, rajin, emang punya drive atau itu harus jadi basicnya dulu. Iya, kalau gue sih percaya gini. Gue sih percaya memang perlu ada latar belakang, misalnya katakanlah simpelnya, misalnya sedikit pemahaman tentang hukum ya. Itu dia perlu. Kalaupun dia nggak punya, dia harus belajar dong. Pada saat dia benar-benar menduduki posisi itu, mungkin punya beberapa penasehat. Harus. Cuman kalau karakter dia gini, karakternya memang males, dan yang paling penting ya, emang nggak peduli sama orang lain, kan fatal. Nggak bisa dipercaya. Kan gini, lu mau pilih orang pinter yang tahu segala macam trik politik, tahu segala macam aturan, tapi nggak punya rasa empati yang cukup ke masyarakat, atau sebaliknya, yang punya empati besar terhadap orang susah, tapi orang miskin, tapi belum pinter-pinter amat, dan bisa aja gak sebenarnya dia sebenarnya baru punya potensinya aja, artinya potensi untuk menjadi pinter. Buat gua yang terakhir itu lebih benar, gitu. Artinya itu akan jadi pilihan masyarakat umumnya akhirnya jadi. Iya, sebenarnya itu lebih baik daripada punya yang sebenarnya nggak punya urat kepedulian gitu, nggak punya, lalu cuma nyamar gitu. Kalau gue pernah bilang ya, sebenarnya orang itu kan ada macam-macam, tergantung lingkarannya. Lingkarannya dia segede apa sih? Lu misalnya atau gue misalnya lingkaran keluarga. Ada yang cuma lingkarannya keluarga, ada yang lingkarannya keluarga besar, ada yang lingkarannya selingkungan tempat tinggal. Kita bikin apa 17-an, itu hebat tuh. Orang kayak gitu, ya kan? Mau ngurusin orang, mau dulu deh. Mau dong, nggak ada duitnya, capek, ya kan? Ada orang seperti itu tuh, yang mau ngurusin. Ada yang ngurusinnya sekelurahan, ada yang sekota, ada yang ini, ada yang senegara. Mungkin kalau seperti Presiden Soekarno setengah dunia tuh kerjaannya, non-blok loh. Bayangin itu kan macam-macam. Jadi jangan sampai ini dulu, jangan sampai orang yang sebenarnya lingkarannya kecil, cuman mikirin uang sendiri, atau enggak cuman keluarga batihnya dia, lalu dipilih untuk masuk ke sini, ke lembaga yang sebenarnya untuk kepentingan orang banyak. Dilihat dong ininya, lingkarannya dia segede apa. Kalau dia misalnya punya modal itu lumayan, artinya kedua, lihat kapasitasnya. Kapasitasnya tuh kalau menurut gua adalah seperti gue pernah bilang, seperti botol minuman, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang kecil lu paksain banyak masukin, lu nggak bisa bikin apa-apa, dia nggak akan bisa nampung segala macam ilmu dimasukin di kepala dia, kepala dia memang nggak bisa menampung itu. Ada lagi yang memang bisa sebenarnya, cuman selama ini mungkin ya baru ngurusin yang ringan-ringan, lu sikat tuh, taruh segala macam lewat penasehat, bahwa sebenarnya dia bisa sebetulnya untuk mengembangkan diri. Gue sih lebih percaya itu. Ini banyak sekali sekarang musisi kayak misalnya Badai, kayak lu, kayak yang mulai banyak terlibat nih. Sebenarnya kan yang mereka mau urusin adalah tentang kepentingan musisi aja kan, musisi dan sekitarnya. Tapi sebenarnya dengan yang lu bilang tadi, dia ngurusin skop keluarga dulu, lingkungan. Oh, dia mau nih sebenarnya, walaupun dia cuma musisi, tapi dia bisa juga ngurusin perdagangan, dia bisa tentang luar negeri. Sebenarnya kan bisa kan? Bisa. Jadi buat orang-orang yang dia punya kepedulian, dia punya kemauan, sebenarnya ya lu jangan di situ doang sebenarnya. Ini sebenarnya positif dong.
Positif banget dong. Ada apa? Ada anchor TV yang masuk, ada banyak orang lah ya di berbagai profesi masuk. Soalnya gini, kok tambahin gini, aturan tuh akan menjadi macan ompong kalau misalnya tidak punya hubungan dengan realita. Iya. Nah, dia kan diusahakan di meja-meja yang Ya. hebat, orang-orang hebat lah. Ya. Tapi itu mesti punya hubungan dengan realita di dunia yang ada. Khususnya dunia implementasinya lebih mudah gitu ya, bisa ditangkap oleh masyarakat sebagai ini buat gue nih. Ini misalnya industri tambang, industri musik, industri ini kalau berhubungan sama industri ya, atau soal kepedulian terhadap ibu dan anak segala macam. Ini harus dipikirkan oleh orang-orang yang mungkin memang sudah benar-benar menyentuh masalahnya gitu. Iya, dia tahu tentang hal yang dia bahas gitu ya. Kadang-kadang juga aturan kan ketika dia nggak ada hubungannya itu jadi macan ompong. Benar. Gitu kan. Itu nggak jadi macan ompong. Nah, teman-teman yang memang udah bangkotan lah istilahnya di industri apapun itu industrinya atau lingkungannya, ini memang diperluin meskipun mereka katakanlah belum punya pemahaman soal legal drafting atau hukum atau apa. Itu dia mungkin ya. Bayangan gue nih, gue kan orang baru juga ya, tapi bayangan gue sih harusnya bisa pelajari kalau mau. Iya. Yang penting ada kemauan itu dulu. Ya. Kepedulian dan keinginan itu. Rata-rata musisi seniman yang nyalek lah mau masuk ke gedung dewan itu rata-rata ditanya ke komisinya, komisi tentang senian aja gitu. Nah, komisi 10. Komisi 10. Senian, pendidikan, olahraga, dan budaya. Kalau lu sendiri apa kau masuk di komisi 10 atau lah ada intensi yang lain lu pengen aku pengen ini gua. Apa yang pengen lu rubah? Kalau gue mah orangnya penyabar gue sebenarnya Cio. Maksud gue gini, gue kalau masuk satu tempat yang baru buat gue, sama kayak gue mau naik panggung. Lo tau gak tekniknya naik panggung? Kita kan musisi. Baca situasi. Ya, lo baca situasi dan lo akan memainkan sesuatu yang sebenarnya lu udah kuasai. Masa lu lagu pertama langsung yang paling rumit, yang baru latihan kemarin. Harusnya kalau menurut gua lu masuk bawain lagu yang band udah familiar. Ya kan? Ini lagu pertama akan membuat lu nendang, lu merasa orang naik dulu hype-nya gitu ya. Nyaman, ya kan? Baru lagu kedua agak rumit Kalau gue sih pengennya sebenarnya di wilayah ini ya, di wilayah yang familiar sama gua, tapi gue mesti tunduk sama aturan atau bikin orang-orang nyaman dulu sama lu. Iya, itu yang gue inginkan. Tapi gue lihat aja kalau memang gue dipercaya di komisi lain yang bahkan nggak berhubungan sama seni budaya itu nggak apa-apa juga. Lo kan lawyer. Iya. Gue bukan lawyer, gue cuma lulusan sarjana hukum. Sarjana hukum. Gue pernah kerja di di bidang legal sebagai manajer, tapi bukan lawyer lah. Kalau orang bilang lawyer tuh sebenarnya biasanya yang di firma hukum. Kalau gue pernah jadi lawyer corporate in-house lawyer ya. Jadi bagian legal aja. Bagian legal gue. Tapi lu sendiri ada keinginan buat masuk ke komisi hukum nggak? Kan berat kalau bayangan kita berat ya. Bayangan kita berat tau, gila deh. Iya, tapi kan lu ngerti, bisa dibilang ngerti. Wah, Once ternyata emang bukan sembarangan, dia bukan cuma musisi yang mau ngurusin tentang musik doang nih gitu. Ternyata dia mau ngurusin negara bangsa ini dengan potensinya dia. Ya kalau dipercaya ke situ dan kepercayaan itu berdasarkan analisis yang objektif ya, bahwa gue mampu, gue akan bersedia. Gue juga sebenarnya kan gue ikut ini juga sebenarnya gini loh. Ini karena kesediaan aja. Artinya tugas negara siap gitu kan. Kalau ditanya lu mau apa gimana ya gimana ya kan, tapi lu ditugasin harus ini dong, harus 3 hal dari Once 3 hal yang pengen lu rubah. Apa tuh? Dari ya lu kalau masuk anggota dewan lu mau lihat situasi dulu kan, tapi lu udah lihat dong permasalahan yang ada di dunia ini sekarang, di industri musik, di hukum di Indonesia sekarang. 3 hal ya. Apa tuh? Yang lu udah kebayang, gua akan bikin ini 3 hal. Dari keterpilihan seandainya itu terjadi. Seandainya lo masuk di pertama ya kalau dari segi hukum ya, meskipun ini bagian yang lebih serius ya, hukum ya. Itu gue ingin menyoroti sebenarnya kepastian hukum ya. Kepastian hukum di negara kita ini perlu ditingkatin. Tanpa mengesampingkan faktor-faktor sosiologis yang terjadi yang hidup di masyarakat yang mempengaruhi daripada undang-undang yang tertulis tentunya. Cuma
sebagai negara hukum tuh apa yang tertulis yang sudah menjadi hukum tuh perlu ditegakin. Ya. Perubahan daripada ini aturan yang tertulis tuh harus berdasarkan prosedur-prosedur yang tertib. Dan penafsirannya harus jelas. Harus jelas, ya kan? Lu tahu nggak Sen, kenapa di Singapura orang itu banyak berinvestasi, bahkan konflik-konflik hukum yang terjadi di Jakarta pun antara perusahaan Indonesia dan perusahaan katakan luar negeri, atau bahkan dengan perusahaan lokal pun, mereka bisa loh pilih lembaga arbitrase dari Singapura. Karena di sini itu hukum ironis. sama penegakannya kadang-kadang nggak sama ya. Iya, itu ironis. Jadi Singapura sebagai negara kecil itu sangat menegakkan hukum-hukumnya sehingga ada kepastian. Jelas lah ya. Gitu ya, lu punya permen karet aja, jangan polisi udah lihat-lihat nih. Fine. Mau ditangkap lu. 5 lah tuh dolar. Buang pot langsung. Permen karet lu buang, apalagi puntung rokok, selesai loh. Ya kan? Oke, dua sekarang yang kedua apa? Kepastian hukumnya ya. Yang kedua ya tadi gue bilang berhubungan sama industri kita lah, industri musik, budaya, kesenian. Gue pengen sebenarnya pertama aturannya itu dirumusin dengan baik supaya semua bisa rasain buahnya dari aturan yang bagus. Apapun itu ya, hari ini terjadi perdebatan tuh nggak apa-apa. Itu kan bagian dari dinamika. Lalu dirumuskan lah, jadi aturan-aturan yang detail dan bagus dijalani dengan benar. Yang bisa. Ya, kita punya teman-teman yang memang happy ya. Ya, everybody happy. Teman-teman punya kapasitas di situ. Jalani semua termasuk pengumpulan royalti dan sebagainya. Yang kedua adalah infrastruktur. Gue pengen banget negara itu memberikan infrastruktur bagus dan banyak dan cukup ya untuk komunitas seni. Bukan hanya musik, tapi juga mungkin teater, kemudian segala macam ya, yang tari itu ada gedung-gedung musik yang menyebar paling enggak nih di setiap provinsi, di setiap mungkin syukur-syukur DPRD atau maksud gua daerah tingkat 2 ya, kota madya itu bagus tuh sehingga tercipta budaya pertunjukan yang sehat. Nggak semua cuma Jakarta, nggak Jakarta lagi, Medan, Makassar lagi, Surabaya lagi, Jogja lagi. Kita punya potensi gede nih. Se-Indonesia nih kalau digarap kita touring tiap tahun gitu. Ya, di kalangan yang bisa menonton musik lo, musik gua atau tari ini, tari itu, teater dengan nyaman. Iya. Kalau mereka bisa nonton dengan nyaman, mereka akan bayar uang yang pas gitu, yang pantas itu. Itu salah satu cita-cita gue gitu. Bahwa masyarakat membayar itu, bahwa dia ingin pertunjukan yang memang juga layak buat dia tonton, soundnya, konsep panggungnya, lighting dan lain-lainnya, bukan cuma sekedar lo naik panggung main lagu hits dan selesai. Oke, konsepnya gini doang gitu, nggak kayak dulu lagi mesti gitu kan? Iya, karena basically yang namanya budaya ini ya, gue bukan ahli budaya, tapi yang gue lihat aja ya, musik blues ada nggak tahun 1700? Nggak ada kan? Nggak ada. Di Amerika baru mungkin ada tahun 1800 akhir, tahun 1900 jadi musik jazz, akhirnya jadi musik rock. Dan bisa dikatakan budaya mereka. Dulu sih nggak ada. Tapi karena itu memang bagus, bisa ditangkap secara estetis ya oleh orang-orang masyarakat saat itu, dia diingat. Sesuatu yang bagus itu akan diingat. Nah, sesuatu yang diingat akan diceritakan dan diwariskan. Nah, itu akhirnya jadi budaya. Gue pengen tuh Indonesia punya pendekatan budaya seperti itu. Jadi artinya kita buatlah sesuatu yang secara indera itu keren, cantik, bagus. Syukur-syukur bisa diwarisin gitu. Itu lama-kelamaan akan jadi tanda petik budaya gitu. Apalagi budaya-budaya kita yang bagus ya. Suguhinlah di tempat yang keren, di gedung yang keren, tari kecak, tari Aceh, itu kan keren-keren gitu. Kita pengen lihat tuh ada hubungan atau integrasi ya antara fasilitas, kemudian infrastruktur dan sebenarnya pelaku seni dan modal kita, modal budaya dan seni kita memang sebenarnya tinggi. Nah, itu dia. Jadi itu tadi angan-angan lo, impian lo untuk bisa bikin Indonesia budayanya melalui infrastrukturnya dan juga undang-undangnya bisa bersinergi, akhirnya bisa bikin everybody happy tadi ya. Iya, everybody happy. Nah, musik dan budaya itu bisa diandalin jadi sandaran hidup ya. Tapi gini, lo tadi berangan-angan seperti itu tadi. Mudah-mudahan lo bisa masuk ke gedung dewan nanti. Tapi lo sendiri secara mental lo udah siap belum? Karena kita tahu bahwa masuk gedung dewan sana penghasilannya besar dan
banyak pinggirannya. Hmm. Banyak pinggirannya. Lo sendiri siap nggak? Lo dengan seorang Once yang baru masuk dengan apa ya? Gua adalah seorang musisi, seorang warga negara yang berintegritas. Gue masuk gedung dewan. Gue pengen bikin Indonesia lebih maju, lebih bersih dan lain-lain. Tapi sementara yang kita tahu stigma masyarakat bahwa gedung dewan adalah sebagai lembaga sempat jadi lembaga terkorup. Lo siap kalau sebagai anak band gue? Kalau lu juga korup, gue nggak mau berteman lagi man. Ya kalau jawaban simpelnya siap gitu. Karena tadi gue bilang gue sebenarnya punya motivasi yang ini nggak dibuat-buat kok. Iya. Motivasi yang sebenarnya bersumber pada kegundahan lu. kegundahan gue gitu. Iya. Gitu. Bisa Indonesia lebih baik. Gue nggak punya cita-cita panjang gimana deh. Gue 5 tahun aja udah bersyukur, udah senang gitu. Gue harap 5 tahun seandainya gue terpilih, gue bisa bikin satu perubahan lewat peran gue di situ ya. Dan gue nggak ada keinginan untuk jadi tambah kaya atau gimana. Iya kan, karena lu juga tahu bahwa banyak banget anggota dewan yang baru masuk setahun 2 tahun mobilnya ganti Ferrari, terus ganti Land Rover, rumahnya aduh. Tapi lu dengar nggak berita terakhir? Ya. Seorang gubernur 10 tahun menjabat di Jawa Tengah, dia nggak punya rumah pribadi di kota tempat dia menjabat, Pak Ganjar. Ya, gue denger itu. Ya hebat. Itu hebat. Itu bikin orang wow. Sementara banyak banget gitu ya, banyak gubernur-gubernur ya yang juga menjabat 5 tahun, dia punya beberapa rumah pribadi. Nggak susah dong sebenarnya sebagai seorang gubernur bisa dia bisa punya rumah pribadi. Nah sementara ini seorang Ganjar Pranowo 10 tahun menjabat, keluar dari gedung Balai Gede, dia ikut di rumah kakaknya. Mau dibilang numpang atau di rumah kakaknya di Semarang gitu. Ya, padahal dia asal Semarang ya. Dia di Jogja, Okay. Jogja. Tapi kan dia penjabatnya di ibu kotanya Semarang dong. Ya. Harusnya kan dia punya bisa rumah pribadi di situ. Bisa lah Ya, sebenarnya. dan itu bikin wow, ternyata luar biasa ya gitu. Dia tidak memanfaatkan jabatan dia untuk bisa bikin dia punya aset di mana-mana gitu. Bayang sih? Iya benar. Bayang itu istimewa. Menurut gue istimewa. Tadi berangkat lagi dari pikiran gue yang tadi itu. Ada orang-orang tertentu yang nggak mikirin dirinya dan lingkarannya gede banget. Lingkaran kepedulian itu yang paling penting ya. Lingkaran kepedulian kita tuh segede apa sih? Iya. Gue mungkin lu sama lu peduli. Itu tolong musik gini gitu kan. Efek gitar. Ada. Kayak seperti Pak Ganjar itu pikirannya dan kepeduliannya tuh gede gitu. Sampai kesehatan ibu anak. Lalu sekolah ya kan, sekolah itu pendidikan anak-anak seperti apa. Dan itu banyak kakek expose. Banyak kakek expose dia Pak Ganjar itu kan dia bikin SMK gratis untuk anak-anak nggak mampu. Sementara SMK itu adalah sekolah justru yang diandalkan sama banyak industri. Di industri mereka tuh butuh orang-orang yang memang berkompeten yang dihasilkan dari SMK. Kebayang nggak kalau misalnya SMK gratis buat anak-anak nggak mampu itu ada di 34 provinsi. Kebayang nggak? Iyalah. Artinya gini, kalau gue lihat ya, itu suatu hal yang benar yang dibikin tuh oleh Pak Ganjar. Dan semangat itu sejalan juga dengan stylenya Pak Jokowi ya. Artinya gini, di zaman dulu nih, di zaman sebelum reformasi, yang gue tahu pembangunan itu memang diutamakan bro. Jadi pertumbuhan itu menjadi keutamaan lah. Pokoknya bagaimana tumbuh aja dulu. Tumbuh. Tapi satu hal sebenarnya yang mungkin ya, gue juga bukan ahli ekonomi, yang masih dianggap kurang oleh era setelahnya itu ya. Artinya kenapa yang era yang lama ini, yang Orde Baru ini dan sebelum reformasi ini di reform? Karena pertumbuhan itu tidak sejalan dengan penyebaran. Penyebaran kemakmuran, sentralisasi dan semua, kesetaraan. Jadi pertumbuhan yang tinggi hanya di Jawa. Hanya di atas kertas itu. Paling tidak itu yang orang-orang orang-orang bisa tangkap. Kok masih banyak juga yang kondisinya begini di atas kertas. Mungkin ekonomi kita bisa lihat, wow, Indonesia hebat pertumbuhannya. Nah ini yang coba dibuat berbeda dong di era, khususnya di era
Pak Jokowi ya, Ya. dan dilanjutkan oleh Pak Ganjar. Ya. Bahwa pertumbuhan yang tinggi harus diimbangi dengan pemerataan. Pemerataan apa? Semua warga Semua, harus pemerataan ngerasain. tuh bukan cuma duit loh. Iya. Bukan cuma duit loh. Iya. Bukan cuma lu punya duit berapa hari ini karena apa yang dilakukan pemerintah, tapi kesehatan Iya. dirasakan, BPJS itu lagi pendidikan. Memang nggak ada yang sempurna, Pak Jokowi pun nggak sempurna, Iya. Pak Ganjar nggak sempurna, tapi keinginan ke arah itu ada. Dan memang diterapin. Iya. Maksudnya kita ngerasain itu artinya angka-angka yang hebat itu memang bisa terjewantahkan gitu loh. Apa sih? Terrealisasikan, bukan cuma sekedar di atas kertas. Bukan di atas kertas. Tapi masyarakat ngerasain Iya, itu. kesehatan, Iya. penyebaran kemakmuran, gitu peningkatan. Ya, yang banyak dicela jalan Iya. tol deh. Iya. Jalan tol Itu. sekarang bisa dibilang gue sendiri aja 2 tahun ini gue jalan dari Jakarta menuju ke Bali menggunakan jalan tol liburan, gue udah happy banget. Lo kebayang sih kalau misalnya 15 tahun yang lalu pakai Pantura, pakai jalur selatan setengah mati buat Iya, jalan, bener nggak? Dan artinya ada benar-benar konkret apa ya? Satu yang konkret ya yang dilakukan ya. Kayak yang lebih ini lagi seperti itu tadi kepedulian terhadap pendidikan anak-anak, kesehatan anak-anak, apa yang namanya stunting lah. Pak Ganjar tuh sangat peduli loh. Berkurangnya tingkat kemiskinan secara real, Ya, stunting, secara real ya. stunting, kesehatan anak-anak, ibu ya, terus dia juga bikin bahwa Jawa Tengah tuh jadi wilayah yang Percontohan. percontohan ramah anak ya, Percontohan. ramah anak, Daerah ramah anak. dan diiringi dengan apa? Ini juga ya laporan BPK bahwa itu semua transparan, Iya, itu semua baik ya, dan angkanya dia kan bagus. Ya. Cuma yang tadi lo bilang, mungkin banyak masyarakat yang belum tahu, masih kurang tersosialisasikan gitu. Ya, gue juga baru tahu gitu loh. Kalau Pak Ganjar kemarin tanggal 5 September dia nggak pamit dan dia nggak numpang di rumah kakaknya, orang nggak tahu gitu. Alah, Pak Ganjar pasti sama dengan gubernur yang lain, pasti dia beli aset di sini, beli aset di sana gitu. Kan mudah aja sebenarnya, dia tinggal tunjuk tangan juga dia bisa punya rumah gitu. Bisa dibilang seperti itu, tapi dia nggak mau itu. Uang terima kasih lah. Terima kasih Pak. Oke. Oke. Oke, sekarang lo merem. Gua merem. Merem tapi jawab cepat. Di mikrofon, maju mikrofon. Oke. Politik apa musik? Cepat, musik, oke. Lo malam apa pagi? Malam. Ngapain tuh? Musik. Oh ya enggak harus musik. Lo senang malam, senang pagi. Gue senang malam. Malam, agak senangnya malam ya. Uang apa cinta? Cinta. Romantis. Katanya nggak romantis. Iya. Oke. Dicium apa dipeluk? Dipeluk. Oh, hangat. Di leher apa di bibir? Bibir. Lu nafsuan banget. Nah ini yang lagi pada nonton semua langsung. Lo seneng cewek terbuka apa tertutup? Tertutup. Oke. Terus gunung apa laut? Laut. Anak laut ya. Iya. Oke. Senang espresso atau cappuccino? Cappuccino. Teh tawar apa teh manis? Teh tawar. Cewek cantik apa cewek manis? Manis. Kok cantik gak setia ya? Oke, manggung happy nggak dibayar atau manggung beban dibayar mahal? Gue happy. Happy. Oke, jadi Tapi jangan lupa bayarannya lah. ada buntutnya. Maksud gua bayaran buat pemain band gue gila. Oh iya, kan pemain band, pemain minus one. Ya, thank you banget buat XVJers yang udah nonton ngobras hari ini. XVJ ngobrol asik. Yang asik dibikin tambah asik, yang nggak asik kita asikin aja. Dan terima kasih buat Once Michael hari ini balik kita gali. Mungkin tadi ada banyak pertanyaan yang terlalu serius, ada yang ringan, tapi itulah ngobrol asik karena kita bukan ngobrol yang terlalu serius. Dan kita udah dengar tadi beberapa statementnya Once, kalau dia jadi anggota dewan dia akan berbuat apa. Kita lihat banyak banget idealismenya Once yang kita harapkan itu akan terus dipegang sama Once pada saat udah jadi anggota dewan. Semua nyatat nih.
Karena semua jejak digital akan ada terus gitu. nih. Lumayan ya? Ada dong. Iya. Ada, gue sebagai saksinya, Once. Tapi gue dukung lo. Gue masuknya anggota dewan. Gue berharap Indonesia bukan cuma musiknya akan lebih maju, akan lebih tertata, akan bikin Indonesia jadi Indonesia yang lebih hebat lagi, apalagi 2045 ya. 2045 Indonesia Mas. Indonesia Mas. Ya, thank you banget. Ketemu lagi di Ngobras berikutnya. Yeah. XPG. Extravaganza.